Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama Joseph Gabriela Subantomo SPD, nomor urut peserta PPG 2015-0194-2732. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 1 di LPTK Universitas Al-Moleo. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka mengikuti ujian kinerja tahun 2022. Kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan terjadi di kelas 4 SD Impres Pantai Loa, Kecamatan Ulang Intang, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tema 5 kepahlawanan dan subtema pertama perjuangan para pahlawan. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu penguji sebagai bahan refleksi dan perbaikan agar kegiatan pembelajaran saya ke depannya semakin lebih berkualitas. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Ya, silakan. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya. Kalau kita sehat tentu bisa semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita awali dengan doa. Satu anak bisa memimpin doa dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita berdoa menurut pelajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan dulu. Ya. Kenapa kita perlu berdoa? Supaya Tuhan memberi nama kepada kita dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang berikut kita absen dulu ya. Ketua kelas semua hadirin hari ini. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti biasa, kita mengawali kegiatan pembelajaran dengan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Senang tidak? Senang. Maju tak gentar tidak. Ya, terima kasih, silakan dulu. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema kelima tentang pahlawanku. Tema yang pertama tentang perjuangan para pahlawan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat menganalisis sifat-sifat cahaya dengan tepat. Yang kedua,
melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menguraikan sifat-sifat cahaya dengan tepat. Yang keempat, setelah menyimak video praktik pembelajaran, siswa dapat mempraktikkan percobaan tentang sifat-sifat cahaya dengan tepat. Yang keempat, setelah melakukan kegiatan praktik, siswa dapat mempresentasikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa ya? Ya. Bapak coba bertanya kepada kalian, masih ingat tentang pembelajaran kita kemarin? Masih. Tentang apa kira-kira kemarin? Cahaya. Ya, tentang cahaya. Ingat, siapa mau jawab? Apa itu sumber cahaya? Ya, Nesta? Benda-benda yang dapat menghasilkan cahaya. Iya, betul sekali. Kita tepuk tangan untuk Nesta. Sekarang pertanyaan berikut. Benda-benda apa saja yang bisa menghasilkan cahaya? Siapa tahu? Ya, Haris. Hari. Matahari. Betul, tepuk tangan. Yang berikut. Awi. Senter. Senter. Yang berikut. Nesta lagi. Lilin. Lampu. Ya, lampu, betul. Tepuk tangan. Oke, baik. Jadi yang kalian sebutkan tadi itu semuanya benar ya? Jadi contoh-contoh sumber cahaya yang ada di sekitar kita itu yang paling besar itu kita lihat seperti Hari sampaikan tadi, yaitu matahari. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat cahaya. Siap anak-anak? Siap. Baik. Sebelum itu mari kita saksikan sebuah gambar yang Bapak akan tayangkan. Mau? Mau. Bisa dilihat? Bisa. Setelah melihat gambar ini diskusikan dengan teman-teman. Kira-kira gambar di depan itu apa? Sebelum Pak memberikan pertanyaan. Sudah? Sudah anak-anak? Nah, kalau sudah, sekarang Bapak mau tanya dulu. Menurut kalian, apa yang sedang terjadi berdasarkan gambar? Menurut pendapatmu, Haris? Beraktivitas. Ya, menurut Haris bahwa manusia merasa takut karena tidak bisa beraktivitas. Berada dalam sebuah ruangan yang tidak ada cahaya atau dalam ruangan yang gelap. Mengapa orang merasa resah terhadap kegelapan? Mengapa orang merasa resah terhadap kegelapan? Karena takut. Angkat tangan. Karena Ya. takut. Ya, yang pertama mungkin karena dia takut. Siapa lagi jawaban yang lain? Nesta? Karena tidak bisa melakukan aktivitas. Ya, orang resah karena dia tidak bisa melakukan aktivitas atau tidak bisa melakukan kerja. Apalagi? Ya? Karena dia tidak bisa membuat apa-apa. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa karena kegelapan. Ya, betul sekali ya. Jadi jawaban-jawaban tadi itu sangat tepat. Nah, pertanyaan berikut. Apa yang terjadi, anak-anak, bila di bumi ini tidak ada cahaya? Ya, Rafa. Manusia tidak akan bisa beraktivitas atau bekerja. Ya. Tepuk tangan untuk Rafa dulu. Jadi betul sekali ya. Bila di bumi ini tidak ada cahaya, maka manusia tidak bisa melakukan aktivitas atau tidak bisa bekerja. Ada jawaban yang lain? Ya, Tidak Yustin. terjadinya kehidupan. Tidak akan terjadi kehidupan. Tepuk tangan untuk Yustin. Supaya kita lebih memahami materi pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menayangkan video pembelajarannya. Mau tidak? Mau. Senang tidak? Senang. Oke, baik. Kalau begitu, mari kita saksikan bersama-sama.
Jadi sebelum kalian menyimak video pembelajaran ini, sambil menyimak, tapi kalian juga sambil menuliskan atau mencatatkan hal-hal penting dari video pembelajaran ini. Bisa anak-anak? Bisa, Pak. Ya. Sifat cahaya yang selalu melambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama pemantulan bawah.
Ya anak-anak, setelah kita menyimak video tentang materi pembelajaran kita hari ini, Bapak mau tanya dulu, apakah video tadi itu jelas? Jelas? Sudah paham tentang video pembelajaran tadi? Oke, baik. Jadi video pembelajaran yang kita sudah simak tadi itu merupakan materi pembelajaran kita hari ini. Nanti ada sebuah video pembelajaran lagi, yaitu menyangkut kegiatan praktik percobaan. Untuk itu sekali lagi Bapak sampaikan anak-anak supaya lebih memperhatikan lagi video yang kedua ini karena berkaitan dengan kegiatan praktik yang akan kita lakukan nanti. Ya, anak-anak perhatikan. Tentu ini kita arahkan pada rumah yang telah kita buat tadi. Dapat kita lihat, sensor dapat menembus lubang pertama dan juga dapat menembus lubang kedua, sehingga terdapat cahaya pada bagian belakang. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat menembus mendamping. Di sini kita sediakan gelas plastik di depan lubang pertama. Dan cahaya sensor kita arahkan di depan gelas plastik. Di sini kita lihat bahwa cahaya sensor masih dapat menembus gelas plastik dan lubang-lubang yang telah kita buat tadi. Sehingga pada bagian belakang masih terdapat cahaya. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benangnya. Cahaya dapat dipantulkan. Di sini kita gunakan cermin sebagai mediana. Karena cahaya dapat dipantulkan secara teratur pada bidang yang rata dan licin. Untuk itu, kita geser sedikit agar dapat melihat pantulannya. Cermin kita letakkan di depan lubang yang kedua. Dan kita arahkan sensor ke lubang yang pertama. Di sini dapat kita lihat bahwa pada papan pertama itu terdapat pantulan cahaya yang membuktikan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Cahaya dapat diberikan, maksudnya cahaya yang berwarna putih dapat diberikan menjadi warna pelangi. Di sini kita gunakan sini sebagai mediumnya dan juga sensor. Kita arahkan cahaya sensor pada sini. Nah, di sana menghasilkan warna pelangi. Di sinilah membuktikan bahwa cahaya itu dapat diberikan dari warna putih menjadi warna pelangi. Untuk cahaya dapat dibiasakan. Di sini kita menggunakan gelas yang sudah berisi air, lalu cahaya, dan kita masukkan pensil warna ke dalam gelas. Dapat kita amati bahwa pensil warna itu terlihat seperti patah, padahal tidak. Itu terjadi karena cahaya melewati dua medium yang berbeda, yaitu udara dan air, yang membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibiasakan. Itulah cara penggunaan dari alat peraga kopi cahaya itu kotak sifat cahaya ini. Dengan menggunakan alat peraga ini, kita dapat membuktikan bahwa sifat cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benang. Yang ketiga, cahaya dapat dimantulkan. Keempat, cahaya dapat diberikan. Yang kelima, cahaya dapat dibiasakan. Demikianlah dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Setelah kita menyimak video praktik pembelajaran tentang percobaan sifat cahaya,
Sebelumnya Bapak bertanya dulu apakah video tadi bisa diikuti dengan baik? Ya? Baik. Langkah selanjutnya kita akan melakukan kegiatan praktik. Kegiatan praktik seperti yang sudah dilakukan di dalam video pembelajaran tadi. Mau tidak? Mau. Ya. Nah, kalau begitu sekarang coba anak-anak persiapkan alat dan bahan yang sudah diletakkan di atas meja. Yang sudah diletakkan di atas meja. Selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti anak-anak membuat sesuai suruhan yang ada dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi masing-masing kelompok dapat satu LKPD. Jadi ini tulis nama kelompok 1, lalu LKPD ini tulis nama kelompok 2. Bapak minta kalian praktik tetapi harus penuh hati-hati. Bisa? Untuk itu mari masing-masing kelompok lakukan kegiatan praktik. Ikuti suruhan yang ada pada lembar kerja peserta didik. Ya, mulai sudah. Ya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi letakkan ini dulu. Lilinnya dulu baru susun yang lain begitu. Jadi letakkan lilinnya dulu ya. Kita ya. Angkat pelan-pelan, hati-hati ya. Lalu letakkan yang lain. Lalu ingat, lihat berdasarkan LKPD itu. Jadi disesuaikan ya, lubangnya aja disesuaikan. Ikuti, baca baik-baik petunjuk yang ada di LKPD itu. Harus ikuti. Ikut suruhannya mulai yang pertama itu. Bilang ke kerja yang pertama itu dia suruh buat bang. Ikut tidak punya suruhan tuh. Misalnya kedua, letakkan karton sudah ya. Lalu coba geser posisi salah satu karton. Ya. Ya, coba lihat dari sini. Ya, bagaimana bisa terlihat tidak? Ya. Ya. Coba geser salah satu karton, lalu senter. Itu. Yang kedua, lihat langkah-langkah kerjanya. Langkah kerjanya perhatikan, lalu buat. Cahayanya tembus tidak? Ya. Coba ganti dengan yang lain. Pakai kardus. Coba dengan kardus. Tidak bisa tembus. Tidak bisa tembus. Nah. Ya. Tembus ya. Ya.
Lihat kita yang lain sementara perhatikan, ada pemantulan cahaya tidak itu? Ya? Cahaya tidak kelompok 1? Ada. Ya. Sudah perhatikan? Sudah? Bagaimana dengan bentuk pen? Sekarang tuliskan hasilnya dalam kolom yang sudah disediakan. Nah, coba yang terakhir. Coba kita lihat hasil pantulannya. Bagaimana warna cahayanya? Ya? Ya. Jadi dalam LKPD itu ada pertanyaan-pertanyaan atau suruhan-suruhan yang harus kamu selesaikan. Jadi dikerjakan, diskusikan dengan teman sekelompokmu. Harus aktif. Feedback kan itu ya. Satu orang baca, yang lain tulis. Satu orang baca, yang lain tulis. Sudah? Sesuai dengan kegiatannya, di percobaan tadi misalnya ini, maka kegiatannya ini dari sini bersama harus tulisnya tidak di sini. Percobaan keduanya tentang apa? Misalnya ini, langkahnya juga ini. Pero, baik anak-anak, setelah kalian berdiskusi menyelesaikan lembar kerja peserta didik, maka kesempatan selanjutnya Pak beri waktu untuk kalian mempresentasikan hasil laporannya. Kemudian nanti ditanggapi oleh teman-teman dari kelompok yang lain. Bisa anak-anak? Bisa. Maka untuk itu Pak berikan kesempatan kepada teman-teman kelompok 1 mempresentasikan hasil laporannya di depan. Teman-teman kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil praktik percobaan kami. Laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Alat dan bahan: karton bekas lilin, gunting, kertas, penggaris. Langkah kegiatan: lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Ya, kita tepuk tangan teman-teman kelompok 1. Oke, baik. Sebelum mereka pulang, Bapak beri kesempatan kepada teman-teman dari kelompok 2 bisa menanggapi laporan dari teman-teman kelompok 1. Bagaimana teman-teman kelompok 2? Jelas. Sudah jelas ya? Sudah sangat rinci laporan dari teman-teman kelompok 1. Untuk itu Bapak persilakan teman-teman dari kelompok 1
bisa kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan untuk mereka dulu, Pak. Oke, baik. Setelah kita mendengarkan laporan dari teman-teman kelompok 1, maka pada kesempatan yang berikut Bapak akan memberikan kepada teman-teman kelompok 2 untuk melaporkan atau mempresentasikan laporan hasil praktik percobaannya. Untuk itu Bapak berikan waktu dan kesempatannya. Jadi teman-teman dari kelompok 1 bisa perhatikan ya. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil praktik kami. Laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Percobaan pertama. Nama percobaan cahaya merambat lurus. Alat dan bahan karton bekas, lilin, gunting, kartet, penggaris. Langkah kegiatan, lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Demikian hasil laporan kami. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan untuk teman-teman dari kelompok 2. Baik, ya. Sebelum mereka meninggalkan tempat, Bapak persilakan untuk teman-teman dari kelompok 1 mungkin ada tanggapan atau masukan dari hasil laporannya. Pak berikan waktu dan kesempatan. Bagaimana teman-teman kelompok 1? Jelas. Ya, laporannya? Jelas. Ya, laporannya juga sangat jelas dan cukup rinci. Untuk itu kita tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman. Silakan meninggalkan dan kembali ke tempat dulu. Baik anak-anak. Yang pertama Bapak perlu sampaikan bahwa kalian sudah tampil cukup bagus dan berani dalam menyampaikan atau dalam mempresentasikan hasil laporan kalian. Setelah kita melakukan kegiatan praktik tadi, coba perhatikan anak-anak. Lalu juga kita sudah melaporkan hasil kegiatan praktik kita tadi. Bapak mau mencoba bertanya kepada kalian, kira-kira pembelajaran kita atau praktik kita hari ini menurut kalian seperti apa? Baik. Ya? Baik ya? Senang tidak? Senang. Jadi dengan kegiatan praktik berarti kita lebih mudah memahami materi pembelajaran. Selanjutnya anak-anak kita diberi waktu untuk melakukan kegiatan evaluasi. Jadi sebentar Bapak bagikan lembaran soal dan juga lembaran jawaban. Jadi nanti dikerjakan oleh masing-masing anak. Kalau perhatikan dulu, dan di situ ada lembar pertanyaan dan juga ada lembar jawaban. Jadi tugas kalian itu menjawab pertanyaan, kemudian mengisikan pada lembar jawaban. Di situ sudah ada tulis nama siswa dan tulis nama kalian, kemudian dengan nomor urut kalian. Jadi Bapak beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan soal ini, lalu dikumpulkan. Paham? Sudah.
Selanjutnya Pak perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, karena hari ini kita belajar tentang tema 5, yaitu tentang pahlawan kue, tentang kepahlawanan. Maka kita sebagai siswa untuk menghargai jasa para pahlawan ini, maka yang perlu kita buat adalah belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Karena apa? Karena para pahlawan dahulu mereka berjuang demi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kita sekarang sebagai seorang siswa, kita menghargai jasa mereka dengan belajar keras demi mencapai cita-cita kita. Bisa dipaham? Bisa. Ya, baik. Kalau bisa, maka sebelum kita pulang, kita sama-sama menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Ya? Tentang sifat-sifat cahaya. Masih ingat? Masih. Oi, perhatikan. Masih ingat? Masih. Coba sebutkan satu sifat cahaya apa? Ya? Angkat tangan. Ya? Cahaya merambat lurus. Yang kedua, Haris. Cahaya bisa dipantul. Cahaya bisa dipantulkan atau dipantulkan. Yang ketiga, Yustin. Ya? Cahaya bisa dibiaskan. Satu. Ya, Desta. Cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, siapa lagi mau angkat tangan? Rafa? Cahaya dapat menembus benda bening. Yang terakhir, siapa tahu? Yang kelima? Ya, apa? Siapa? Hero? Cahaya dapat diuraikan. Ya, cahaya putih dapat diuraikan menjadi beberapa warna, seperti Pelangi. Baik, mungkin itu saja beberapa rangkuman materi kita hari ini supaya kita bisa lebih paham lagi tentang kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, seperti biasa kita menyanyikan sebuah lagu daerah. Mau tidak? Lagu daerah ini kita sudah pernah nyanyi dan kita coba menyanyi lagi supaya lebih memperkaya diri. Ampa pisang, pisangku belum masak. Masak gigi, minum bari-bari. Masak gigi, minum bari-bari. Mangaleko, matahari bengkok. Berimakan api, apinya kegerupan. Namanya batis tutung, dikiki di gawang. Namanya batis tutung, dikiki di gawang. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, baik. Sebelum kita pulang, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Jadi teman yang sudah kita percayakan membawakan doa, Bapak persilakan. Kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan dulu. Oke, baik. Sebelum kita pulang, Bapak menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Kalian sudah aktif dan sudah sangat bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sebentar pulang nanti ke rumah, tidak boleh nakal, sehingga sampai di rumah dengan